Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini Allah selalu berikan keberkahan selalu dalam hidupnya dan juga pasti dibimbing oleh Allah sampai nanti ke surganya Allah insyaallah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, saya sedang berada di lagi-lagi saya katakan saya sekarang aktif di Pondok Pesantren Andaba Center di cabang Bogor Gadok. Jadi kalau teman-teman sekalian yang ingin mampir ataupun ingin berjumpa ataupun silaturahmi, silakan mampir saja dan insya Allah saya 24 jam setiap hari ada di sini. Jadi aktif di Pondok Pesantren Andaba Gadok ini. Jadi kalau teman-teman sekalian yang mau hadir silakan monggo mampir, itu ada di Gadok di Gadok, nggak jauh dari Vimala Hills gitu kan ya. Sebelah kiri ada simpang nasi padang simpang raya. Itu di sebelahnya ada Pondok Andaba Center cabang Bogor ya. Teman-teman sekalian, saya ingin cerita sedikit, pengen mungkin menyampaikan nasihat untuk diri saya melalui media sosial ini, yaitu adalah tentang mahalnya hidayah. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya itu atau bukan beberapa hari yang lalu juga sih, sebenarnya pengalaman demi pengalaman saya mewawancari para mu'alaf, menurut saya kalau saya ambil garis besarnya gitu kan ya, mereka itu hampir rata-rata dari mereka memperjuangkan keyakinan mereka dalam Islam ini melalui proses yang sangat luar biasa. Ada yang dari literasi, ada juga yang dari perbandingan, ya ada juga dan banyak hal lah gitu. Tapi mereka yang jelas penuh dengan perjalanan yang sangat sulit gitu kalau kita lihat bagi mata kita kan gitu ya. Mereka sama sekali juga ada yang saya wawancarai, beberapa dari mereka juga nggak yang termotivasi karena sesuatu hal, misalnya kayak ada materi gitu kan ya, ada juga kalau kamu jadi mu'alaf kamu akan begini dan begitu ya, pokoknya nggak ada perjanjian atas materi gitu. Kemudian juga ya pokoknya atas dunia itu nggak ada jaminan, ketika nggak dijaminkan oleh seorang mu'alaf ketika dia menjadi seorang muslim kayak gitu. Luar biasa sekali. Jadi hidayahnya itu benar-benar dicari gitu kan ya. Ya kalau kita mau bandingkan misalnya ataupun mau kita lihat orang-orang yang sebaliknya yang keluar dari Islam gitu ya, mereka hampir rata-rata ya, walaupun mungkin nggak semua gitu kan ya, pasti mereka itu tujuannya nggak lain dan bukan adalah pasti karena hal duniawi. Kalau misalnya kita lihat, ambil contoh, misalnya ada seorang artis kan gitu ya, dia pindah agama, apa faktornya? Ya mungkin alasan ada rohaninya, tapi yang jelas ternyata totalnya nikah kan gitu. Ya memang juga gini juga sih, memang ada juga yang muslim begitu, tapi yang saya lihat ini, yang karena saya mau wawancari para mualaf, sangat jauh sekali, masya Allah. Ya rata-rata dari mereka itu adalah orang-orang yang murtad ya. Orang-orang yang murtad itu adalah ya asasnya nggak jauh, pasti duniawi dan juga salah informasi terhadap Islam kan gitu. Ya gagal fokus terhadap Islam seperti itu kan ya. Jadi teman-teman sekalian, itulah ketika saya lihat mualaf ini, ketika saya mewawancari para mualaf ini, ternyata banyak sekali dari mereka masya Allah ya, seperti Kodondi misalnya, dan juga ada Ariesto, dan juga kemudian ada Coki kan gitu ya, dan Bang Glenn dan sebagainya, orang-orang yang hebat gitu yang melalui proses benar-benar berpikir. Mereka ini ketika mendapatkan Islam nggak mudah begitu saja. Nah jadi mereka melalui proses berpikir, bahkan tak jarang dari mereka juga kemudian diasingkan oleh keluarganya. Bahkan saya menyaksikan sendiri bahwa Bang Glenn, mualaf Glenn itu, dia juga diasingkan oleh keluarganya, padahal keluarganya itu orang yang orang yang ya memiliki kebanyakan materi gitu lah ya, orang kaya lah bahasa kitanya gitu kan ya. Tapi ketika Glenn menjadi mualaf, malah Glenn ini juga nggak dianggap sampai sekarang kan gitu ya.
Nah, maka dari situ saya bilang, saya ingin menasihati diri saya terutama, atau mungkin buat teman-teman juga, bahwa pertahankan hidayah itu. Hidayah itu nggak yang murah harganya. Bahkan kalau mau dibandingin dengan seluruh dunia dan isinya, kalah kayaknya sama hidayah. Kan gitu. Bukan kayaknya sih, memang malah kalah kan gitu. Karena hidayah itu datang hanya kepada orang yang Allah pilih, yang Allah mau mau orang itu dikasih hidayah sama Allah gitu. Kalau Allah nggak mau, nggak akan Allah kasih juga hidayah itu. Ya kita sudah familiar dengan kisahnya pamannya Rasulullah SAW yang ketika di akhir hayatnya nggak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan turun ayat, eh, Allah berkata bahwa Muhammad, kamu tidak berhak memberikan hidayah kepada siapapun, sekalipun orang itu yang kamu cintai, gitu. Jadi pertahankanlah hidayah itu teman-teman sekalian, karena itu nggak nggak murah harganya ataupun nggak bisa terbandingkan dengan apapun. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian yang menonton video ini selalu senantiasa memotivasi diri untuk mencari ilmu dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa juga syukuri hidayah itu. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.